Semuanya mau hati ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Kali ini kita dapat bertemu lagi di dalam suatu kajian Ulumul Quran. Kita membahas tentang kitab Mabahis fi Ulumil Quran karya Syekh Mana Khalil Qattan. Di dalam kaitannya dengan itu, ini adalah suatu pertemuan yang kedua ya, di mana pertemuan yang ketiga kita kemarin membahas tentang pendahuluan dari kitab ini ya. Sejauh pembahasan kita pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas tentang suatu background atau latar belakang ya, atau pendahuluan daripada isi kitab ini, di mana kita membahas kemarin tentang bagaimana Al-Quran ini ditransmisikan ya. Al-Quran ini dibahas, dikaji dan ditransmisikan di masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin ya. Lalu kemudian kita membahas juga secara kronologis ya, bagaimana Al-Quran itu disampaikan atau ditransmisikan dari waktu ke waktu sampai ke dalam masanya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Nah, secara umum kita bisa melihat bahwa para sahabat ya mengambil atau mendengarkan kajian Al-Quran ini dari Rasulullah. Mereka mempertanyakan makna-makna dalam Al-Quran itu, apa yang mereka tidak paham, dan mereka memahaminya dengan penguasaan bahasa Arab mereka yang berbeda-beda. Nah, kemudian di masa Rasulullah juga kita melihat sejauh pembahasan kemarin bahwa di masa Rasulullah pada mulanya yang diperkenankan untuk ditulis itu hanyalah Al-Quran, karena ada kekhawatiran tercampurnya Al-Quran dengan perkataan Nabi ya. Jadi mungkin ini juga mengambil pelajaran dari masa-masa sebelumnya, di mana kitab-kitab sebelumnya itu menjadi tercampur antara firman Allah dan juga perkataan nabi-nabi dan juga ulasan-ulasan sejarah. Nah, kemudian tibalah di masa Umar dan juga masa Utsman, di mana mushaf Al-Quran dikumpulkan di suatu mushaf atau dalam suatu kodeks yang satu, dan itu dikenal sebagai masa permulaan ilmu Rasmul Quran. Kemudian di masa Sayyidina Ali, di mana masyarakat Islam itu sudah tersebar ke berbagai penjuru ya, yang non Arab, ajami, yang bukan Arab, sehingga dia di masanya dirasa penting untuk dilaksanakan atau dimunculkan suatu ilmu i'rabul Quran.
Mari kita meneruskan kajian-kajian ini pada masa-masa sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Istamarra sahabah, para sahabat meneruskan, yatanaqaluna, mereka memindahkan, menyerap ma'ani Al-Quran, makna-makna Al-Quran, wa tafsiri ba'di ayatihi, dan tafsir dari sebagian ayat-ayat Al-Quran itu ala tafawutin fima bainahum, di mana di antara mereka itu terjadi suatu kekosongan, atau hanya tidak seluruh ayat-ayat Al-Quran itu mereka uraikan makna dan tafsirnya, ya, litafawuti qudratihim, karena kelemahan daripada penguasaan mereka alal fahmi, di atas pemahaman, ya, atas pemahaman mereka sendiri, wa tafawuti mulazamatihim, dan kelemahan mereka atau apa yang terlewat daripada mereka, mulazamatihim, membersamai, li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah, membersamai Rasulullah, wa tanaqala anhum dzalika talamiduhum, dan begitu juga mentransmisikan daripada para sahabat itu, talamiduhum, para murid-murid sahabat, minat tabi'ina, dari kaum tabi'in. Jadi begini maksudnya ini dalam satu paragraf ini. Kita telah melihat kemarin, membahas kemarin adalah orang-orang yang para penghafal Quran dan para penafsir Al-Quran di kalangan para sahabat itu, di kalangan madzhabul arba'ah, ya. Nah, di antara para sahabat, ya, yang dijelaskan di dalam di dalam paragraf ini adalah bahwa para sahabat itu dalam menafsirkan Al-Quran tidak menafsirkan semua, karena pemahaman, ya, terhadap Al-Quran mereka itu berbeda-beda. Yang kedua, karena kebersamaan mereka dengan Rasulullah itu tidak sama. Nah, jadi para sahabat itu tidak semuanya selalu membersamai Rasulullah. Yang kita tahu di dalam sejarah itu hanyalah Abu Hurairah, ya, karena dia tidak bekerja dan sebagainya. Dan perlu diketahui, ya, sejauh kita mempelajari ulumul Quran, ya, setiap ada wahyu datang kepada Rasulullah, wahyu Al-Quran, beliau langsung memanggil para sahabatnya itu untuk berkumpul, dan kemudian Rasulullah itu memberitahukan bahwa ada wahyu turun, silakan yang bisa menulis, yang bisa menghafal silakan hafal, dengarkan. Nah, itu cirinya. Nah, di dalam setiap turunnya Al-Quran itu perkumpulan sahabat itu berbeda-beda. Suatu ketika mungkin sahabat mendapatkan wahyu, Nabi Muhammad mendapatkan wahyu, para sahabat yang berkumpul mungkin 10 orang, di satu saat mungkin 15 orang dan sebagainya, tidak sama. Sehingga itu tafawuti mulazamatihim di Rasulillah. Jadi mereka itu ada yang terlewat membersamai Rasulullah, tidak selantiasa. Nah, di dalam kalau kita melihat sejarah dan juga ilmu hadis itu, ya, orang yang di antara para sahabat yang paling sering, paling intens di dalam membersamai Rasulullah itu adalah Abu Hurairah. Oke, itu yang dijelaskan dari paragraf ini. Wa min ashharil mufassirina minas sahabah. Wa min ashharil mufassirina, dan di antara mufassir ahli tafsir yang paling terkenal minas sahabah, di kalangan sahabat, al-khulafaul arba'ah, para khalifah yang 4, wa Ibnu Mas'ud dan Ibnu Mas'ud, wa Ibnu Abbas dan Ibnu Abbas, wa Ubay bin Ka'ab
dan Ubay bin Ka'ab, wa Zaid bin Sabit dan Zaid bin Sabit, wa Abu Musa al-Ash'ari dan Abu Musa al-Ash'ari, wa Abdullah bin Zubair dan Abdullah bin Zubair. Di sini Syekh Manna Khalil Al-Qattan itu mencatat beberapa nama orang-orang ahli tafsir di kalangan sahabat sebanyak 10 orang. Khalifah yang 4, Ibnu Mas'ud, Abbas, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit, Abu Musa al-Ash'ari dan Abdullah bin Zubair. Waqad surat ar-riwayah tafsir dan telah banyak. Waqad surat, lafaz kasurat di sini itu memiliki wazan atau patterns. Kasurat itu artinya fa'ula. Kalau kita meninjau Ibnu Aqil dan Alfiyah Ibnu Malik, kita akan mengetahui bahwa setiap fi'il atau setiap kata kerja di dalam bahasa Arab itu yang mengikuti wazan fa'ula yaf'ulu itu bermakna ma'af'ala. Artinya betapa banyaknya, betapa sangat. Nah, kalau di sini kata kasurah itu artinya banyak karena dia mengikuti wazan fa'ula yaf'ulu. Bab yang kelima daripada al-amsilah at-tasrifiyah wa qad kasurah. Maka di sini itu artinya adalah dan sungguh betapa banyaknya. Apa yang banyak? Ar-riwayatu riwayat fit tafsir di dalam ilmu tafsir, di dalam tafsir Al-Qur'an, an Abdullah bin Abbas dari Abdullah bin Abbas, wa Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin Mas'ud, wa Ubay bin Ka'ab dan Ubay bin Ka'ab, wa ma ruwiya anhum dan apa yang diriwayatkan anhum dari mereka itu la yatadammanu tafsiran kamilan, tidak memuat suatu tafsir kamilan yang sempurna lengkap di Qur'an bagi Al-Qur'an. Wa inna ma yaktasiru ala ma'ani ba'dil ayat, akan tetapi dia hanya teringkas ala ma'ani ba'dil ayat, atas makna-makna sebagian ayat. Bitafsiri ghamidihim, dengan menafsirkan ayat-ayat yang maknanya terselubung, wa tawdihi mujmaliha, dan menjelaskan apa yang global daripada ayat-ayat Al-Qur'an itu. Amma tabi'un, adapun para tabi'in, ahli tafsir di kalangan para tabi'in, fashtahara minhum jama'atun, maka terkenalah minhum dari mereka jama'atun, sekelompok orang tabi'in, akhadu anis sahaba, yang mengambil penafsiran dari sahabat, wajtahadu fi tafsiri ba'dil ayat, dan berijtihad di dalam menafsirkan sebagian ayat-ayat. Begini. Jadi kalau kita melihat ulumul Quran itu disebut juga sebagai usul tafsir. Di dalam kitabnya Al-Utsaimin itu kan disebutkan bahwa usul tafsir atau usul tafsir itu adalah kajian di dalam kaifa yufassarul Quran, bagaimana Al-Quran itu ditafsirkan, wa kaifa nufassirul Quran, dan bagaimana kita akan menafsirkan Al-Quran. Nah, di situ ada suatu metode penafsiran Al-Quran yang di sana itu jika kita membaca. Nah, bagaimana metode penafsiran di masa sekarang ini ya terhadap Al-Quran? Nah, itu metodenya berbeda mungkin dengan penafsiran di masa sahabat atau tabi'in atau tabi'ut tabi'in. Ada perbedaan sedikit-sedikit. Amma tabi'una, adapun para tabi'in, fashtahara minhum jama'atun, maka terkenallah minhum dari mereka, di antara mereka, jama'atun, sekelompok orang, akhadu anis sahabah, yang mengambil daripada sahabat, wajtahadu, dan mereka berijtihad fi tafsiri ba'dil ayat, di dalam menafsirkan sebagian ayat-ayat Al-Quran. Fashtahara min tamidi Ibni Abbas di Makkah,
Maka terkenalah min talamidi Ibni Abbas, dari murid-murid Ibnu Abbas, di Makkah, di kota Mekah. Siapa saja itu? Sa'id bin Jabir, wa Mujahid, dan Mujahid, wa Ikrimah, dan Ikrimah, Maula Ibni Abbas, pembantunya Ibnu Abbas, wa Taus bin Kaisan, dan Taus bin Kaisan al-Yamani, wa Ata bin Abi Rabbah, dan Ata bin Abi Rabbah. Di antara murid-murid Ibnu Abbas yang terkenal di kota Mekah adalah Sa'id bin Jabir, Mujahid, Ikrimah, Maula Ibni Abbas, pembantunya Ibnu Abbas, Taus bin Kaisan al-Yamani, dan Ata ibni Abi Rabbah. Washtahara min talamidi Ubay bin Ka'ab, dan terkenalah min talamidi Ubay bin Ka'ab, dan murid-muridnya Ubay bin Ka'ab di Madinah, di kota Madinah. Siapa saja? Zaid bin Aslam, yaitu Zaid bin Aslam, wa Abul Aliyah, dan Abul Aliyah, wa Muhammad bin Ka'ab al-Qurdi, dan Muhammad bin Ka'ab al-Qurdi, Qaf ra dha ya, bukan al-Qurdi, Qurdi kaf ra dal, bukan Qaf ra dha ya, al-Qurdi. Washtahara min talamidi Abdullah bin Mas'ud bil Iraq. Washtahara, dan menjadi terkenal. Ishtahara, patternnya, wazannya dari kata ifta'ala, ishtahara. Salah satu makna dari pattern ini, dari wazan ini adalah artinya menjadi titik-titik. Syahira artinya terkenal. Ishtahara ala wazni ifta'ala, berdasarkan pattern ifta'ala. Ishtahara artinya menjadi terkenal. Washtahara, dan menjadi terkenal min talamidi Abdullah, dari murid-muridnya Abdullah bin Mas'ud bin Iraq, di kota Irak. Alqamah bin Qais, yaitu Alqamah bin Qais, wa Masruq, dan Masruq, wal Aswad bin Zaid, dan Al Aswad bin Zaid, wa Amir asy-Syikbi, dan Amir asy-Syikbi, wal Hasan al-Basri, Hasan Basri, wa Qatadah bin Da'amah as-Sadusi, dan Qatadah bin Za'amah as-Sadusi. Qala Ibnu Taimiyah berkata, wa amma tafsir, dan adapun ilmu tafsir, fa'alamun nas, maka orang yang paling pandai bihi, di dalam dengan ilmu tafsir itu adalah ahli Makkah, li'annahum ashabu Ibni Abbas, karena mereka adalah murid-muridnya Ibnu Abbas. Mujahid, seperti Mujahid, wa Ata bin Ubay bin Abi Rabbah, dan Ata bin Abi Rabbah, wa Ikrimah, dan Ikrimah Maula Ibni Abbas, pembantunya Ibnu Abbas, wa ghairihim, dan selainnya, min ashabi Ibni Abbas, di antara muridnya para Ibni Abbas, Taus, seperti Taus, wa Abi Sya'sa, dan Abi Sya'sa, wa Sa'id bin Jabir, dan Sa'id bin Jabir, wa amsalihim, dan semisalnya. Wa kadzalika ahli Kufah, begitu juga ahli Kufah, min ashabi Ibni Mas'ud, dari murid-muridnya Ibni Mas'ud. Wa min dzalika ma tamayyazu bihi an ghairihim, dan di antara itu ma tamayyazu bihi an ghairihim, apa yang menjadi pembeda antara mereka dengan yang lain. Wa ulama wa ahli Madinah fi tafsir, dan ulama ahli Madinah dalam tafsir, mislu Zubair bin Aslam, seperti Zubair bin Aslam, alladhi akhadha anhu Malik at-tafsir, yang mana Malik mengambil ilmu, Imam Malik mengambil ilmu daripadanya tentang tafsir. Wa akhadha anhu aidan, dan begitu juga mengambil daripadanya ibnuhu, putranya Malik, Abdurrahman, yaitu Abdurrahman putranya Zubair bin Aslam, Abdurrahman, yaitu Abdurrahman, wa Abdullah bin Wahab, dan Abdullah bin Wahab. Nah, jadi ini kita sudah membahas tentang transmisi tafsir-tafsir Al-Quran, ya,
dari generasi ke generasi sampai kepada generasi kedua, ya, masa para sahabat sampai masa para tabi'in, ya. Walladzi rawa, dan orang yang meriwayatkan anha ulai jami'an daripada para tabi'in semuanya itu, yatanawalu mendapatkan ilmu tafsir wa ilmu gharibil Quran, dan ilmu gharibil Quran, wa ilmu asbabin nuzul, dan ilmu asbabin nuzul, wa ilmu makki wal madani, dan ilmu tentang makki dan madani, ayat-ayat yang turun di Mekah dan Madinah, wa ilmu nasikh wal mansukh, dan ilmu nasikh wal mansukh. Walakin hadza kullu, akan tetapi semuanya ini dhalla mu'tamiddan. Nah, kalau kemarin itu kita ketemu dengan kalimat dhalla ya'tamiddu, ya, dhalla ya'tamiddu. Nah, karena itu dhalla itu adalah saudara-saudaranya kana, yang mana kana itu sifatnya secara sintaks itu adalah merofakkan isim, menasabkan khabar. Nah, sedangkan khobar dari kata kemarin dhalla ya'tamiddu ala riwayati bitalqin, kata-katanya itu yang di pertemuan kemarin itu memakai fi'il mabni maf'ul, kata kerja aktif, maka sekarang ketika dia dirubah menjadi isim fa'il, dhalla mu'tamiddan. Mu'tamiddan itu adalah isim, yakni isim fa'il dari kata i'tamadda ya'tamiddu i'timaddan wa mu'tamaddan fahuwa mu'tamiddun. Mu'tamiddun adalah isim fa'il infinitif daripada kata i'tamadda ya'tamiddu. Sebagai isim dia merupakan khobar dari dhallah, sehingga dia dinasabkan mu'tamiddan, dhalla mu'tamiddan. Tidak boleh dibaca dhalla mu'tamiddun. Kenapa? Karena hukumnya dinasabkan oleh dhallah, karena dhallah berfungsi seperti kana wa akhwatuha, dhallah, batah, dan sebagainya. Dhalla mu'tamiddan. Nah, ini kan kalau kemarin dhalla ya'tamiddu, ya'tamiddunya itu adalah fi'il dan fa'il yang fi mahalli raf'in, fi mahalli nasbin khabar dhallah. Kalau ini sekarang kata ya'tamiddunya sudah diganti menjadi isim fa'il, dhalla mu'tamiddan ala riwayati bitalqin. Kalau kemarin dhalla ya'tamiddu ala riwayati bitalqin, dhalla mu'tamiddan masih saja berpegang teguh ala riwayati bitalqin, berdasarkan periwayatan dalam tradisi oral, tradisi mulut ke mulut. Ja'a aslu tadwin, datanglah masa kodifikasi fil qarnisani pada kurun kedua. Wa bada'a tadwinal hadis, wa budi'a tadwinul hadis, dan dimulailah kodifikasi hadis bi abwabihi, dengan bab-babnya al-mutanawwi'ah yang bermacam-macam. Wa syamula dzalika, dan terdapat di dalamnya ma yata'allaqu bit tafsir, hadis-hadis yang berkaitan dengan tafsir Al-Qur'an. Wa jama'a ba'dul ulama, dan sebagian ulama mengumpulkan ma ruwiya, hadis yang diriwayatkan min tafsiril Qur'an, min tafsirin, daripada tafsir lil Quran, bagi Al-Quran Al-Karim, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, au anis sahaba, atau dari para sahabat, au anit tabi'in, atau dari para tabi'in. Wastahara minhum, ya, dan di Qornisani ini daripada ulama tabi'in, para pengikutnya orang tabi'in. Wastahara minhum, menjadi terkenal minhum, di antara mereka Yazid bin Harun, yaitu Yazid bin Harun As-Sulami, ya, al-mutawaffi sanah, yang wafat pada tahun 117 Hijriah. Wa Syu'bah ibnul Hajjaj, dan Syu'bah ibnul Hajjaj al-mutawaffi sanah, yang wafat pada tahun 160 Hijriah. Wa Waqi bin Jarrah, dan Waqi bin Jarrah al-mutawaffi sanah mi'ah
Sitta wa tis'ina tahun 197 Hijriah. Wa Sufyan bin Uyainah dan Sufyan bin Uyainah al-mutawaffi sana mi'a samaniya wa tis'ina 198 Hijriah. Wa Abdul Razzaq bin Hammam dan Abdul Razzaq bin Hammam al-mutawaffi sana yang wafat pada tahun mi'atain ihda ashar 211 Hijriah. Nah, di antara para tabi'in yang terkenal adalah Yazid bin Harun As-Sulami, wafat tahun 117 Hijriah. Syu'bah bin Hajjaj yang wafat pada tahun 160 Hijriah. Waqi' bin Jarrah yang wafat pada tahun 197 Hijriah. Sufyan bin Uyainah yang wafat pada tahun 198 Hijriah. Wa Abdul Razzaq bin Hammam, yaitu Abdul Razzaq bin Hammam yang wafat pada tahun 211 Hijriah. Nah, di antara para tabi'in ini yang mungkin ya penting untuk kita ketahui adalah Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah ini adalah salah satu madhab yang 10. Jadi kalau sekarang kan madhahibul arba'ah itu yang diketahui kitab-kitabnya secara lengkap dan memiliki pengikut-pengikut sampai sekarang. Kalau dulu madhab itu tidak hanya 4. Selain 4 itu ya, yakni Abu Hanifah An-Nu'man, Imam Malik bin Anas, Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Ahmad bin Hanbal. Selain yang 4 itu ada yang lain. Sufyan Tsauri, Sufyan bin Uyainah, Zufar, dan semacam-macamnya, ada 10 atau 13 orang itu yang pendidikan madhab atau school of thought ya, di zaman itu. Nah, tetapi yang bertahan madhab itu sampai sekarang hanya 4 orang ya. Termasuk juga Daud Dhahiri, Sufyan bin Uyainah, Sufyan As-Tsauri. Itu selain madhab-madhab yang 4, ada 13 orang yang membangun suatu school of thought ya, madhab di dalam Islam itu dalam bidang fikih. Nah, kalau madhab tafsir itu beda lagi. Kalau madhab dalam bidang tafsir itu beda lagi. Kita bisa membacanya di dalam karyanya Ignaz Goldziher ya. Ini ada karyanya Ignaz Goldziher, Al-Madahib Al-Islamiyah fi Tafsiril Quran, madhab tafsir di dalam Islam, karya Ignaz Goldziher. Al-Ustadz di Jami'ati Budapest, dosen di Universitas Budapest Sabikon pada zaman dulu. Ini ada bukunya, saya memiliki bukunya. Al-Madahib Al-Islamiyah fi Tafsiril Quran, taklif Ignaz Goldziher, Al-Ustadz di Jami'ati Budapest Sabikon. Nah, itu ya. Ini diterjemahkan oleh Ali Hasan Abdul Qadir ke dalam bahasa Arab. Ini terdapat di sini madhab-madhab tafsir ya, diuraikan oleh seorang orientalis bernama Ignaz Goldziher ya. Ignaz Goldziher itu sangat terkenal ya. Kita bisa juga mendownload bukunya itu secara PDF di internet, dan saya mencetaknya. Dulu saya mendownload lalu saya mencetak. Kalau madhab di dalam fikih ada 13 ya. Kalau imam-imam hadis itu kan kutubus sittah, Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Ibnu Majah, Tirmidzi, ditambah lagi Muwatta Ibnu Malik. Nah, lalu kemudian kalau madhahibul arba'ah itu adalah madhab di dalam fikih ya. Lalu ada orang mengatakan, nah kita kembali kepada madhahibul arba'ah kok tidak kepada Al-Quran dan hadis. Nah, itu perlu diterangkan juga bahwa sebenarnya al-madhahib al-arba'ah itu, madhab-madhab yang 4 itu, baik itu Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal, dia memiliki kitab Al-Musnad. Kalau Imam Ahmad jelas punya Musnad Ahmad. Kalau Imam Malik punya Muwatta. Kalau Imam Abu Hanifah itu punya Al-Imam Al-A'dham, itu namanya kitab Al-Imam Al-A'dham ya, yang berisi landasan-landasan hadis-hadis.
Kalau Imam Idris Asy-Syafi'i memiliki Musnad Asy-Syafi'i. Ada, saya memiliki itu kitabnya. Artinya mereka merumuskan fikih itu di dalam rangka pemahaman mereka terhadap hadis-hadis yang sudah mereka susun dulu. Jadi ibaratnya kalau itu Musnad Ahmad itu adalah dasar teoritis daripada Imam Ahmad di dalam membangun madhab fikihnya, ya. Nah, itu landasan teoritisnya ada Al-Quran dan hadisnya. Jadi sebenarnya kalau orang bermadhab itu tidak perlu diajak kembali kepada Al-Quran dan hadis, karena memang justru itu juga adalah membawa berpegangan kepada Al-Quran dan hadis juga. Nah, karena mereka juga memiliki landasan teoritis yang disebut Al-Musnad tadi. Al-Musnad sendiri itu adalah landasan atau background dari dia memutuskan ini karena ada hadis ini yang dia nilai sahih. Nah, salah satu faktor yang membedakan antara para ulama fikih itu juga kalau kita bahas itu selain konteks yang terjadi di lapangan juga karena faktor background knowledge-nya tadi itu terhadap hadis, penguasaannya terhadap hadis-hadis itu. Nah, tapi itu pembahasan di dalam usul fikih dan ilmu hadis ya, tapi nanti aja. Kalau sekarang kita membahas tentang ilmu tafsir. Nah, itu tadi kan membahas dari Sufyan bin Uyainah yang wafat tahun 1198 Hijriah. Itu adalah salah satu pendiri madhab yang 13. Sufyan bin Uyainah, Sufyan Ats-Tsauri, Zufat, Daud Dhahiri. Itu selain madhahibul arba'ah, selain Abu Hanifah An-Nu'man, Malik bin Anas, Idris Asy-Syafi'i, dan juga Ahmad bin Hanbal. Meskipun ya kalau kita melihat ada pemikir-pemikir ya seperti saya punya bukunya ini Muhammad Syahrur ini mengkritik dengan keras Imam Syafi'i dan ingin keluar daripada frame atau cara berpikir para imam madhab itu dan ingin kembali kepada Al-Quran dan hadis untuk dikontekstualisasikan ke dalam masa-masa yang ada sekarang ini. Ini terlalu berlebihan saya pikir, tapi saya ingin membaca buku itu. Bagaimana kalau konsep daripada Imam Madzhabul Arba'ah ditolak oleh Syahrur, lalu konsep apa yang dia tawarkan? Kan begitu kan pertanyaannya. Ini kita bisa baca di dalam bukunya ini. Tapi kita sekarang sedang membahas tentang ulumul Quran. Kita tidak bisa banyak dulu tentang bagaimana studi pemikiran Islam kontemporer itu. Wa haula'i jami'an kanu min a'immatil hadis. Wa haula'i jami'an, dan mereka semua kanu adalah min a'immatil hadis, para imam-imam hadis. Fakana jam'uhum, maka pengumpulan mereka di tafsir untuk tafsir Al-Quran jam'an libabin min abwabihi, adalah suatu pengumpulan libabin dalam satu bab min abwabihi, dalam bab hadis. Walam yasilna min tafsirihim syai'un maktub. Walam yasilna, dan tidak sampai kepada kita min tafsirihim, dari tafsir mereka, syai'un maktub, yang tertulis, sesuatu pun yang tertulis. Jadi mereka menulis hadis dan di dalamnya ada satu bab yang memuat tentang tafsir Al-Quran, tapi menurut Syekh Manna Khalil Qattan itu tidak sampai kepada kita tafsir mereka yang tertulis itu. Nah, ini sebenarnya mungkin perlu suatu penelitian atau research ya, untuk menemukan naskah-naskah atau naskah-naskah daripada kitab-kitab Yazid bin Harun, Sufyan bin Uyainah, Abdul Razzaq dan sebagainya, itu yang adalah kitab hadis yang di dalamnya memuat tafsir Al-Quran. Sebenarnya kalau kita melihat Kutubus Sittah, At-Tirmidzi juga membahas beberapa tafsir dari ayat-ayat Al-Quran itu. Akan tapi di sini kan dikatakan bahwa
Haula'i jami'an, dari kalangan tabi'in itu adalah a'immatul hadis, imam hadis. Pengumpulan mereka terhadap tafsir adalah pengumpulan terhadap satu bab min abwabihi. Ada satu bab yang membahas hadis-hadis tentang tafsir Al-Quran. Walam yasilna min tafsirihim syai'un, akan tetapi tafsir-tafsir mereka yang tertulis itu lam yasilna min tafsirihi syai'un, tidak sampai kepada kita. Sekarang belum ada. Tapi kalau dilakukan research tentang naskah-naskah kuno, dan itu paling dimungkinkan oleh mahasiswa yang jurusan yang memilih kuliah di Timur Tengah, silakan, itu mungkin akan ketemu. Summa nahjuhum ba'da dzalika jama'atun minal ulama. Summa nahaja, kemudian nahaja, kata nahaja itu adalah jalan, berjalan. Nahaja, berjalan. Minhaj itu tempat berjalan, minhajul qawim, jalan yang lurus. Summa nahaja, kemudian Summa nahaja, kemudian menggunakan nahjahum terhadap summa nahjahum, kemudian menggunakan metode mereka ba'da dzalika, setelah itu jama'atun, beberapa sekelompok orang, ya. Atau summa nahaja nahjahum ba'da dzalika jama'atun, kemudian sekelompok orang mempergunakan metode mereka ba'da dzalika, setelah itu. Jadi kalau menerjemahkan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia itu fa'ilnya harus diterjemahkan dulu. Kalau mubtada khobar kan jelas. Jadi mubtada khobar itu mubtadanya diterjemahkan dulu, baru khobarnya. Jadi subjeknya diterjemahkan dulu, baru predikatnya. Tapi kan kalau di dalam bahasa Arab itu selain ada jumlah ismiyah, ya, nominal klausa, juga ada jumlah fi'liyah, verbal klausa. Jumlah fi'liyah itu adalah verbal klausa, kalimat yang didahului oleh kata kerja. Padahal kata kerja itu menjadi suatu predikat, menjadi satu modifier. Nah, di dalam bahasa Arab berlaku ketika predikatnya didahulukan, subjeknya dibelakangkan, yaitu ketika jumlah fi'liyah. Fi'ilnya didahulukan, verbnya didahulukan, baru subjeknya. Itu. Nah, itu satu hal ya. Sehingga di dalam menerjemahkan bahasa Arab itu, jika bertemu dengan jumlah fi'liyah, maka fa'ilnya dulu yang harus diterjemahkan. Qoma Zaidun, bukan berdiri siapa Zaid, akan tetapi Qoma Zaidun, Zaid berdiri. Nah, di sini ada kata-kata summa nahaja. Nahaja itu fi'il ala wazni fa'ala. Summa nahaja nahjahum, bahkan maf'ulnya didahulukan. Summa nahaja nahjahum ba'da dzalika jama'atun, takese, atau sederhananya summa jama'atun nahaja nahjahum ba'da dzalik. Kalau menerjemahkan, kemudian sekelompok ulama nahaja nahjahum ba'da dzalika, menggunakan metode mereka ba'da dzalika, setelah itu. Minal ulama'i, daripada ulama. Summa nahaja nahjahum ba'da dzalika jama'atun, kemudian sekelompok orang di antara para ulama nahaja nahjahum, menggunakan metode mereka ba'da dzalika, setelah itu. Wada'u tafsiran mutakamilan, meletakkan tafsir yang lengkap lil Quran, terhadap Al-Quran. Wafqa tartiba ayatihi, menyesuaikan urutan ayat-ayatnya. Nah, ini ya. Washtahara minhum Ibnu Jarir At-Tabari, dan terkenal di antara mereka adalah Ibnu Jarir At-Tabari al-mutawaffi sanah salasumi'ah wa ashar, 310 Hijriyatan Hijriyah. Jadi setelah masa tabi'in, beberapa ulama menggunakan metode yang digunakan oleh para tabi'in. Setelah periode tabi'ut tabi'in, ya, setelah periode tabi'ut tabi'in, beberapa ulama, sekelompok ulama, ulama-ulama yang muridnya tabi'ut tabi'in itu menggunakan
metode yang digunakan oleh para tabi'ut tabi'in itu, dan menafsirkan Al-Quran secara lengkap, menyesuaikan dengan urut-urutan ayat itu. Ini kemudian ya, tafsir itu di masa pasca tabi'ut tabi'in sudah ditulis dengan lengkap, dan metode tafsirnya itu berdasarkan urutan ayat. Minal Fatihah ila suratin Nas, per ayat ditafsirkan. Ini yang kemudian di masa kontemporer itu dikritik oleh tafsir al-Maudhu'i. Nah, itu pembahasan nanti ya, tapi intinya begitu. Ya, di antara mereka yang terkenal adalah Ibnu Jarir At-Tabari. Ibnu Jarir At-Tabari itu disebut sebagai Imam Tafsir, ya. Seorang pelopor ilmu tafsir yang lengkap ini, wafat tahun 310. Akan tapi sebenarnya kalau kita melihat orang yang pertama kali melakukan penafsiran itu bukan At-Tabari. Kalau kita membahas, ada namanya tafsir Muqatil bin Sulaiman, itu di dalam pendahuluannya, pentahqiqnya itu, editornya mengatakan bahwa tafsir Muqatil bin Sulaiman adalah asbaqu tafsirin, tafsir yang terdahulu ada, ya. Itu bahkan kalau kita melihat tahunnya itu sebelum Tabari. Akan tapi yang ini disebutkan wastahara minhum Ibnu Jarir At-Tabari. Yang paling terkenal adalah Ibnu Jarir At-Tabari, meskipun ini bukan yang pertama. Karena yang paling pertama itu adalah yang tertua, tafsir yang lengkap dan tertua itu adalah Muqatil bin Sulaiman. Tafsir Muqatil bin Sulaiman. Wahakada, dan demikianlah budi'at tafsir dimulai, tafsir Al-Quran dimulai awalan pada kali pertama bin naqli, dengan transmisi antari talaqi war riwayah, dengan jalan menerima war riwayah dan meriwayatkan. Summa kana tadwinuhu, dan kemudian tadwinuhu, kodifikasinya ala annahu babun min abwabil hadis, kodifikasinya ada di dalam summa kana tadwinuhu, dan kodifikasinya untuk yang pertama kali dikodifikasikan ala annahu babun min abwabil hadis, dia menjadi satu bab di dalam bab ilmu hadis. Tuwina ala istiqlalin wa firadin, kemudian dikodifikasi secara sendiri-sendiri menjadi suatu kodifikasi yang tersendiri. Wa tataba'at tafsir, dan kemudian beruntunlah tafsir itu, wa tataba'at tafsir bil ma'sur, dan kemudian diikuti oleh tafsir bin Ma'sur. Summa tafsir bin Ra'i, kemudian tafsir bin Ra'i. Wa bi izai ilmi tafsir, dan di samping ilmu tafsir, kanat ta'lif al-mawdu'i fi mawdu'atin. Di samping ilmu tafsir, kanat ta'lif al-mawdu'i, terdapat karya-karya yang berdasarkan tematik. Fi mawdu'atin, di dalam berbagai tema, tattasilu bil Quran, yang berkaitan dengan Al-Quran. Wala yastaghni al-mufassiru anha, dan wala yastaghni al-mufassiru anha, dan itu tidak tercakup di dalam karya-karya para mufassir. Wala yastaghni al-mufassiru anha. Ya. Jadi masih terlewat daripada pembahasan ulama penafsir ya. Fa'alafa Ali ibnul Madani, dan Ali ibnul Madani fa'alafa Ali ibnul Madani, Ali ibnul Madani menulis karya, mentaklif, menulis karya Syekhul Bukhari, yaitu syekhnya, gurunya Imam Bukhari, Ali ibnul Madani Syekhul Bukhari. Ali ibnul Madani gurunya Imam Bukhari, al-mutawaffi sanah, yang wafat pada tahun mi'atain
arba'a wa salasin 234 Hijriyah dan Hijriyah fi asbabin nuzul, di dalam bab asbabun nuzul. Wa allafa Abu Ubaid Al-Qasim, dan kemudian Abu Ubaid Al-Qasim menulis karya. Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam, Abu Ubaid Qasim bin Salam menulis karya. Al-Mutawaffi sana, yang wafat pada tahun mi'atain arba'atun wa ishrin, tahun 224 Hijriah, fin nasikh wal mansukh, di dalam bab nasikh wal mansukh, wa fil qiraat, dan di dalam masalah qiraat. Wa allafa Ibnu Qutaibah, dan kemudian Ibnu Qutaibah menulis karya. Al-Mutawaffi, yang wafat pada mi'atain sitta wa sab'in, 276 Hijriyah dan Hijriyah, fi mushkilil Quran, di dalam bab mushkil Al-Quran. Wa haula'i min ulama'il Quran, wa haula'i, dan mereka semua min ulama'il qarni salis, di antara ulama kurun ketiga Al-Hijri, abad ketiga Hijri, the 3rd century. Wa allafa Muhammad bin Khalaf, dan kemudian Muhammad bin Khalaf menulis karya. Wa allafa Muhammad bin Khalaf bin Marzaban, Muhammad bin Khalaf bin Marzaban. Al-Mutawaffi sana, yang wafat pada tahun salasumia wa asyara wa tis'ah, tahun 309 Hijriyah dan Hijriyah. Al-Hawi fi Ulumil Quran, kitab Al-Hawi fi Ulumil Quran. Pada tahun 309 Hijriyah, Muhammad bin Khalaf bin Marzaban, yang wafat pada tahun 309 Hijriyah, menulis tentang kitab berjudul Al-Hawi fi Ulumil Quran. Wa allafa Abu Bakar Muhammad bin Qasim Al-Ambari, Abu Bakar Muhammad bin Qasim Al-Ambari, Al-Mutawaffi sana, yang wafat pada tahun 328 Hijriyah dan Hijriyah. Al-Lafa menulis fi Ulumil Quran, kitab berjudul fi Ulumil Quran. Wa allafa Abu Bakar Asy-Syajistani, Syekh Abu Bakar, Imam Abu Bakar As-Sajistani menulis kitab Al-Mutawaffi sana salasumi aw salasin, yang wafat pada tahun 330 Hijriah, fi waribil Quran, tentang masalah waribil Quran. Wa allafa Muhammad bin Ali Al-Adfawi, kemudian Muhammad bin Ali Al-Adfawi menulis karya. Al-Mutawaffi sana salasumia samaniya wa samanin, yang wafat pada tahun 388 Hijriah. Al-Istighna fi Ulumil Quran, kitab berjudul Al-Istighna fi Ulumil Quran. Wa haula'i min ulama'il qarni rabi al-Hijri, dan mereka itulah min ulama'il qarni rabi al-Hijri, ulama kurun keempat, abad keempat al-Hijri. Summa tataba'at ta'lif ba'da dzalika, kemudian bermunculan summa tataba'at ta'lif ba'da dzalika, kemudian karya-karya lain menyusul ba'da dzalika, setelah itu. Fa'allaf Abu Bakar Al-Baqillani, Abu Bakar Al-Baqillani menulis karya. Al-Mutawaffi sanah arba'umiyah wa salasa, 403 Hijriah, fi I'jazil Quran, kitab fi I'jazil Quran. Wa Ali bin Ibrahim ibni Sa'id Al-Khufi, dan Ali bin Ibrahim ibni Sa'id Al-Khufi, Al-Mutawaffi sanah, yang wafat pada tahun 430 Hijriah, arba'umiyah wa salasin, fi I'rabil Quran, kitab yang berjudul I'rabul Quran. Saya telah memiliki kitab I'rabul Quran yang beberapa karya, ya, ada yang Muhammad Ad-Darwish dan juga tapi itu ulama-ulama belakangan. Adapun kitab I'rabul Quran yang ditulis oleh Ibnu Sa'id Al-Khufi ini kami masih belum mempunyai itu.
Wal Mawardi dan Imam Al-Mawardi al-mutawaffi sanah 450 hijriyatan, yang wafat pada tahun 450 hijriah, fi amsalil Quran, kitab fi amsalil Quran. Wal Iz bin Abdussalam dan Izzuddin bin Abdussalam al-mutawaffi sanah 660, yang wafat pada tahun 660 hijriyah, fi Majazil Quran, kitab berjudul Majazil Quran. Wa Alimuddin As-Sakhawi dan Imam Alimuddin As-Sakhawi al-mutawaffi sanah 643 hijriyah, fi ilmil qiraat, dalam kitab yang berjudul Ilmul Qiraat. Wa Ibnul Qayyim dan Ibnul Qayyim al-mutawaffi sanah 700 751 hijriah, fi Aqsamil Quran, kitab tentang Aqsamul Quran. Nah itu ya. Wa hadhil muallafat, dan karya-karya ini yatanawalu kulla muallafin, terdapat semua apa yang telah ditulis. Yatanawalu kulla muallafin, mengambil bagian semua karya. Wa hadhil muallafat, dan karya-karya ini yatanawalu mengambil bagian kullu muallafin, setiap karya itu, minha daripada karya-karya tersebut, nau'an, satu jenis, min ulumil Quran, dari ilmu-ilmu Al-Quran, wa bahsan, dan satu pembahasan, min mabahisihi, dari berbagai pembahasannya, al-muttasilata, yang berhubungan, bihi, dengan Al-Quran. Amma jam'u'ah, jadi maksudnya karya-karya yang tadi yang ditulis oleh ulama abad keempat dan abad kelima ini, itu hanya membahas ilmu-ilmu Al-Quran yang satu bagian, satu kitab satu pembahasan, itu maksudnya. Nah, lanjutannya, amma jam'u hadhil mabahis, adapun kumpulan pembahasan ini, watilkal anwa, dan berbagai macam pembahasan itu, kulluha au julluha, semuanya, au julluha, atau sebagian besarnya, fi muallafin wahidin, dalam suatu karya tertentu. Faqad dzakara Syekh Muhammad Abdul Azim Az-Zarqani, telah dituturkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Qadim Az-Zarqani, fi kitabihi Manahilul Irfan fi Ulumil Quran, di dalam kitabnya Manahilul Irfan fi Ulumil Quran, annahu dhafara fi Daril Kutub Al-Misriyah, telah tersedia di dalam Darul Kutub Al-Misriyah, bi kitabin makhtutin, dengan satu kitab makhtutin, yang masih tulisan tangan, makhtutat, masih manuskrip, li Ali ibni Ibrahim, miliknya Ali ibni Ibrahim bin Sa'id Asy-Syahir bil Khufi, yang termasyhur dengan nama Al-Khufi. Ismuhu, nama kitab itu yang masih berupa manuskrip itu, yang masih ada di dalam Daril Kutub Al-Misriyah itu, namanya adalah Al-Burhan fi Ulumil Quran, kitab Al-Burhan fi Ulumil Quran, yaqa'u fi salasina majladan, yang tertuang fi salasina majladan, dalam 30 jilid. Jadi karyanya Az-Zarqani itu adalah Manahilul Irfan. Saya punya kitabnya, ini kitabnya Manahilul Irfan, ya. Ini ada satu kitab Manahilul Irfan fi Ulumil Quran, karya Imam Az-Zarqani, juz pertama. Ini Manahilul Irfan. Di dalam kitab ini saya akan ngecek nanti
Book of Manahilul Irfan. Saya kasih nama. Saya akan ngecek nanti. Di dalam kitab ini dikatakan oleh Syekh Mana Khalil Qattan, itu Az-Zarqani mengatakan bahwa annahu dhafaru min daril kutub al-misriyah, tersedia di dalam perpustakaan Darul Kutub al-Misriyah di kitabin makhtutin, sebuah kitab makhtutin yang masih berupa manuskrip, li Ali ibni Ibrahim bin Sa'id Asy-Syahir bil-Khufi, miliknya Ali ibni Ibrahim bin Sa'id al-Khufi. Ismuhu Al-Burhan fi Ulumil Quran, namanya Al-Burhan fi Ulumil Quran. Yaqa'u fi salasina majladan, tertuang di dalam 30 jilid. Yujadu minha 15 majladan, yang ditemukan di antara 30 jilid itu adalah 15 majladan, ghairu murattibatin, yang tidak terurut-urut, wala muta'aqibatin, dan ghairu muta'aqibah, ta'aqab itu wala muta'aqibatin, dan ta'aqab itu haitsu yatanawalul muallif al-ayah, yang mana ketika penulis itu yatanawalul ayah, mendapatkan suatu ayat, min ayatil Quran, dari ayat-ayat Al-Quran Al-Karim, bitartibil mushaf, dengan urutan-urutan sebagaimana dalam mushaf, fayatakallamu, maka dia berbicara, amma tashtamilu alaihi, apa yang termuat di dalamnya, min ulumil Quran, dari ilmu Al-Quran, munfaridan, secara sendiri-sendiri, kulla naw'in, setiap jenis ilmu, bi'unwan, dengan tema, dengan judulnya, fayaj'alu, dan dia menjadikan al-unwan, satu tema, al-am, yang umum, fil ayat, di dalam suatu ayat, al-qawlu fi qawlihi azza wa jalla. Cara sistematika pembahasan di dalam kitab Al-Burhan itu katanya, kita belum ngecek, kita akan ngecek nanti itu. Ya, ketika dia ada satu ayat, lalu penjelasannya dikatakan begini di dalam penulisannya itu, al-qawlu fi qawli azza wa jalla wa yadkhulul ayah summa yada'u tahta hadal anwan, kemudian dia meletakkan tahta hadal anwan, di bawah tema ini, al-qawlu fil i'rab, penjelasan tentang i'rab, wa yatahaddatsu, dan dia berbicara, anil ayati, tentang ayat ini, tentang suatu ayat, minan nahiyatin nahwiyah, dari sudut pandang nahwu, wal lughawiyah, dan kebahasaan. Summa, kemudian, al-qawlu fil ma'ani wat tafsir, ya, dia menulis al-qawlu fil ma'ani wat tafsir, komentar tentang leksikal, makna, wat tafsir, dan interpretasi. Wa yashrahul ayat, kemudian dia menjelaskan ayat tersebut, bil maksur wal ma'qul, dengan metode maksur wal ma'qul, logika. Summa al-qawlu fil waqf wat tamam, kemudian dia menulis pembahasan atau komentar tentang waqaf dan tamam. Wa yubayyinu ma yajuzu, dan di dalamnya dia menjelaskan ma yajuzu, apa yang boleh, minal waqfi, dari berhenti dalam bacaan, wa ma la yajuz, dan pada bagian mana tidak boleh berhenti di dalam bacaan. Waqad yufarridul qiraat, dan kemudian dia benar-benar telah menyendirikan pembahasan tentang qiraat, bi anwanin mustaqillin, dengan tema yang tersendiri. Fayaqulu, dan maka dia berkata, al-qawlu fil qiraah, komentar tentang bacaan. Waqad yatakallamuna anil ahkam, kemudian dan dia telah
benar-benar berbicara anil ahkam tentang hukum-hukum, ya, allati tu'khadhu minal ayat, yang diambil dari ayat, inda ardiha, ketika telah sampai padanya. Nah, itu jadi pembahasan ini menarik ya. Jadi sistematika penulisan dari Al-Kufi ini ternyata begitu lengkap ya. Begitu lengkap mengkaji Al-Quran itu dari sekian banyak sudut pandang keilmuan ya. Dan yang menarik bagi saya ini Al-Qawlu fil Waqfi wa Tamam. Jadi saya ingin belajar tentang apa itu Al-Qawlu fil Waqfi wa Tamam. Jadi dalam membaca Al-Quran ini ada yang boleh berhenti pada bagian mana dia boleh waqaf, pada bagian mana dia tidak boleh waqaf. Itu ada ilmunya. Jadi orang ya, wa tamam ya, tamam menyempurnakan Al-Quran. Kalau kita membaca Al-Quran berhenti pada ayat ini boleh apa tidak? Itu ada ilmunya, dan itu dibahas di dalam kitabnya Al-Kufi ini ya. Yang di dalam konteks ketika kitab ini ditulis itu katanya masih dalam berupa makhtutot berdasarkan tulisannya Al-Zarqani. Tapi kita melihat coba nanti apakah ada versi PDF-nya atau di internet. Atau begitu, atau mungkin kalau pemirsa sekalian memiliki suatu referensi ya, yang bisa kami rujuk ya, tautan atau apa yang berisikan kitab itu, kami sangat berterima kasih dan saya ingin meninjau kitab tersebut. Waqad yufarriqul qira'at bi anwa'in mustaqilin. Nah, begini. Wal khufi bi hadzal nahji, dan al-khufi dengan metode ini yuktabaru, dapat dianggap awwala man dawwana ulumal Qur'an, orang pertama kali yang mengkodifikasikan Al-Qur'an. Wa in kana tadwinahu, dan meskipun kodifikasinya ala namtil khas, berada di atas jalan atau teori yang khusus, al-ani fi dzikri yang baru saja dituturkan, bahwa dan dia al-mutawaffi sana, wafat pada tahun salasumi aw salasin 330 Hijriah. Summa tabi'ahu Ibnul Jauzi, kemudian diikuti oleh Ibnul Jauzi al-mutawaffi sana, yang wafat pada tahun 597 Hijriah, fi kitabihi, di dalam sebuah kitabnya Fununul Afnan, kitab Fununul Afnan fi ajaibi ulumil Quran, fi ajaibi ulumil Quran. Al-Jauzi yang wafat pada tahun 597 Hijriah menulis kitab yang berjudul Fununul Afnan fi ajaibi ulumil Quran ya. Bidang-bidang kajian fi ajaibi ulumul Quran, di dalam keajaibannya ilmu Al-Quran. The facts of the amazing of ulumul Quran. Itu kalau baca Inggris katanya saya tidak tahu. Summa ja'a Badruddin, kemudian datanglah Badruddin Az-Zarkasi, Imam Badruddin Az-Zarkasi al-mutawaffi sanah sabu'umi'ah al-ba'a wa tis'ina 794 Hijriah dan Hijriah. Wa allafa kitaban, dan menulis kitab wafian yang komplit, samahu yang dia namakan Al-Burhan fi Ulumil Quran, kitab Al-Burhan fi Ulumil Quran. Ya, summa adhafa ilaihi ba'du ziyadat. Kemudian mengkoneksikan ilaihi, ke atasnya, kepadanya, ba'du ziyadat ya, beberapa tambahan komplementer. Siapa yang mengkoneksikan, menggabungkan? Siapa itu? Jalaluddin al-Bulqini, Jalaluddin al-Bulqini al-mutawaffi sanah, yang wafat pada tahun samanumi'ah arba'atun wa ishrina 824 Hijriah dan Hijriah, fi kitabihi, di dalam sebuah kitabnya Mawaqi' al-Ulum min Mawaqi'in Nujum. Summa allafa Jalaluddin As-Suyuti, kemudian menulislah karya Imam Jalaluddin As-Suyuti al-mutawaffi sanah, yang wafat pada tahun
situ tis'umi'ah ihda ashar 911 Hijriah dan Hijriah, kitabnya al-masyhur yang terkenal, Al-Itqan fi Ulumil Quran, kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran. Imam Jalaluddin As-Suyuti itu menulis kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran. Nah, menarik juga kalau kita bahas ya. Saya ingin melihat penelitian atau research tentang Jalaluddin As-Suyuti ini, karena beliau dikenal sebagai muharrirul madhab, ya, teoritisi di dalam madhab, ya, karena beliau karyanya sangat banyak sekali dalam bidang nahwu, dalam bidang tafsir, ulumul Quran, dan juga semacamnya. Ulumul hadis juga sama. Walam yakun nasibu ulumil Quran yata'alif fi asrin nahdatil hadisah aqalla min ulumil akhra. Dan pertumbuhan ya karya-karya, perkembangan karya-karya ulumul Quran pada era kebangkitan baru, di depan ada lam yakun aqalla, tidak lebih sedikit, minal ulumil ukhra, dari ilmu-ilmu yang lain. Faqad ittajahal muttasiluna bi harakatil fikril islami ittijahan sadidan. Faqad ittajaha, kemudian menghadapi al-muttasiluna bil harakatil fikri, orang-orang yang sampai pada gerakan pemikiran al-islami, ittijahan sadidan fi mu'alajatil mawdu'atil qur'aniyah bi uslubil asr, di dalam fi mu'alajatil mawdu'at, di dalam mu'alajatil mawdu'at al-qur'aniyah bi uslubil asri, di dalam mu'alajah itu di dalam coba kita terjemahkan mu'alajatil mawdu'at al-Qur'aniyah, mengkaryakan tema-tema Quran bi uslubil asri, dengan gaya baru. Mislu kitab I'jazul Quran, seperti kitab I'jazul Quran, ya, bermunculan tema-tema baru daripada sebelumnya pada masa kebangkitan baru Islam, ya. Nahdil hadis, fi asrin nahdatil hadis, fi asrin nahdatil hadis, ya, di masa Muhammad Abduh, ya, mungkin. Mislu kitab I'jazul Quran, seperti kitab I'jazul Quran di Mustafa Shadiq Ar-Rafi'i, miliknya Mustafa Shadiq Ar-Rafi'i, wa kitabai, dan dua kitab At-Taswir Al-Fanni fil Quran, yaitu kitab At-Taswir Al-Fanni fil Quran wa Musyahid Al-Qiyamah fil Quran li Syahid Sayyid Qutb. Nah, ini karya-karya dengan gaya baru bertumbuhan pada masa era kebangkitan baru Islam, yakni setelah munculnya Al-Ustadz Al-Akbar Muhammad Abduh di Mesir. Wa tarjamatul Quran, dan terjemah Al-Quran di Syekh Muhammad Mustafa Al-Maraghi, karyanya Syekh Muhammad Mustafa Al-Maraghi, bahasa fiha li Muhibbuddin Al-Khatib, yang di dalamnya Maraghi membahas kitab miliknya Muhibbuddin Al-Khatib. Wa mas'alatu tarjamatil Quran, dan permasalahan penerjemahan Al-Quran lil Mustafa Sobri, miliknya Mustafa Sobri. Wan Naba Al-Adim, dan kitab An-Naba Al-Adim di Dr. Muhammad Abdullah Darras, miliknya Dr. Muhammad Abdullah Darras. Itu pasca kelahiran atau kebangkitan baru umat Islam, ba'da Al-Ustadz Al-Akbar Muhammad Abduh. Wa Muqaddimatut Tafsir, dan kitab pendahuluan tafsir Mahasinut Ta'wil, berjudul Mahasin At-Ta'wil li Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi, miliknya Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi. Oke, wa alafa, ini sudah masa kontemporer, ya, karena ini sudah melebihi tahun 1800-an, ya, miliknya
Muhammad Abduh dan Syed Ridha, masanya pasca Muhammad Abduh dan Syed Ridha, Rashid Ridha. Wa allafa Syekh Tahir Al-Jazairi, dan kemudian Tahir Al-Jazairi menulis kitaban, sebuah kitab samahu yang diberi nama At-Tibyan fi Ulumil Quran. Wa allafa Syekh Muhammad Ali Salamah kitabahu, dan kemudian menulis karya Syekh Muhammad Ali Salamah kitabahu, kitabnya yang berjudul Minhajul Furqan fi Ulumil Quran, The Method of Al-Quran. Tanawala fihi al-mabahis, yang di dalamnya terdapat pembahasan-pembahasan al-muqarrarah yang disusun bi kulliyati usuluddin, untuk atau dipondokkan kulliyati usuluddin di Mesir. Takhassasa fi da'wah wal irsyad, yang jurusan atau fakultas dakwah wal irsyad. Wa talahu Syekh Muhammad Abdul Adim Az-Zarqani, dan Syekh Muhammad Abdul Adim Az-Zarqani membacanya. Fa'allafa kitabahu, kemudian menulis kitab Manahilul Irfan fi Ulumil Quran. Di Manahilul Irfan fi Ulumil Quran yang sekian jilid ini, 4 atau berapa, itu ditulis oleh Syekh Az-Zarqani itu setelah membaca karyanya Syekh Muhammad Adim Az-Zarqani. Setelah membaca karyanya Syekh Muhammad Ali Salamah, Minhajul Furqan fi Ulumil Quran. Summa Syekh Ahmad Ali, kemudian Syekh Ahmad Ali fi mudakkarati ulumil Quran, di dalam kitab Mudakkarati Ulumil Quran, allati alqaha ala tullabihi bil kulliyah, yang disampaikan kepada mahasiswanya bil kulliyah, di dalam perkuliahan. Qismu ijazatid da'wah wal irsyad, pada jurusan ijazatid da'wah wal irsyad. Wa sadara akhyaran, dan kemudian menerbitkan pada masa yang lebih akhyaran, yang lebih baru, Mabahis fi Ulumil Quran lid Dr. Subhi Shalih, miliknya Dr. Subhi Shalih, wal Ustadz Ahmad, dan miliknya Ustadz Ahmad Muhammad Jamal, Abhasun ala ma'idatil Quran, pembahasan ma'idatil Quran. Hadhil mabahis, pembahasan ini, jami'uha, semuanya, dia adalah allati tu'rafu bi ulumil Quran, sesuatu yang diketahui sebagai disebut sebagai ulumul Quran. Hatta sarat alaman, sehingga menjadi suatu nama, alal ilmi, pada suatu bidang ilmu, al-ma'rufi, yang terkenal, al-ma'rufi, yang dikenal, bihadal ismi, dengan nama ini. Semua pembahasan ini adalah bidang kajian ilmu Al-Quran, sehingga kemudian ilmu Al-Quran itu menjadi suatu bidang kajian tersendiri terhadap ilmu yang diketahui dengan nama ini. Wal ulum, lafaz ulumul Quran, kata al-ulum secara leksikal, secara etimologis, jam'u ilmin, adalah bentuk jamak, bentuk plural daripada kata ilmun. Ilmun itu tunggal, singulars. Kalau ilmani itu dual, musanna. Kalau ulumun itu namanya jamak, plural. Wal ilmu, dan kata ilmu ini di dalam terminologinya, pengertian secara terminologisnya, al-fahmu diartikan sebagai faham, wal idrak, dan penemuan. Al-fahmu wal idrak. Jadi ilmu itu secara terminologis diartikan sebagai pemahaman, wal idrak, dan penemuan. Jadi orang yang belum paham, lalu kemudian dia belajar terus, kemudian terjadi futuh itu hanya terbukanya pemahaman, itu disebut sebagai ilmu. Itu kita sebut sebagai ilmu. Summa nukila, kemudian dinukil bimakna al-masail al-mukhtalifah,
dengan makna permasalahan-permasalahan yang bermacam-macam, al-madbudati dhabtan ilmiyan, yang al-madbudati yang diikat, dhabtan dengan ikatan ilmu. Wal muradu, dan apa yang dimaksud dengan bi'ulumil Quran, dengan ulumil Quran adalah al-ilmu alladhi, ilmu yang yatanawalul abahas, ditemui pembahasan-pembahasan, al-muta'alliqati, yang berkaitan bil Qur'ani, dengan Al-Quran, min haitsu ma'rifati asbabin nuzul, dari sudut pandang pengetahuan asbabun nuzul, wa jam'il Qur'an, dan pengumpulan Al-Quran, wa tartibihi, dan pengurutannya, wa ma'rifatul makki wal madani, dan pengetahuan tentang makkiyah dan madaniyah, wan nasikh wal mansukh, dan ayat surat nasikh al mansukh, wal muhkam wal mutasyabih, pembahasan tentang muhkam mutasyabih. Muhkam itu ayat yang sudah pasti maknanya, mutasyabih itu ayat yang samar maknanya. Ila ghairi dalika, dan lain hal, mimma lahu silatun, yang memiliki kaitan bil Qur'an, dengan Al-Qur'an. Waqad yusamma, dan kadang-kadang ilmu ini, waqad yusamma hadal ilmu, dan ilmu ini kadang-kadang dinamai pula bi usulit tafsir, dengan usulit tafsir. Li'annahu, karena dia yatanawalul mabahis, memuat pembahasan-pembahasan allati la budda lil mufassir, yang tidak bisa tidak, yang mesti lil mufassiri, bagi seorang mufassir, mim ma'rifatiha, untuk mengetahuinya, lil ustad, lil istinad, untuk berpedoman, ilaiha, kepadanya, fi tafsiril Quran, di dalam menafsiri Al-Quran. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.